Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah beraktivitas yang menguras keringat, hal pertama yang terlintas di pikiran kita adalah mandi. Mandi tidak hanya berfungsi membersihkan tubuh dari kotoran saja, tetapi juga menyegarkan badan setelah lelah beraktivitas. Mandi merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim di dalam menjaga tubuh agar tetap bersih dan nyaman. Sehingga ketika kita beribadah dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Tapi sayangnya, ada sebagian orang yang kurang memahami pentingnya mandi, sehingga mereka enggan melakukannya dengan rutin. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa kebersihan sebagian daripada keimanan, yang artinya dengan menjaga kebersihan sama artinya kita menjaga kesehatan dan keimanan. Selain kita harus mengetahui mandi yang dianjurkan dan disunahkan dalam Islam, penting bagi kita untuk mengetahui tentang bagaimana tata cara mandi yang benar agar tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari berbagai masalah kesehatan. Adapun cara mandi yang benar itu tidak hanya dengan melepas pakaian saja dan kemudian langsung menyiramkan air ke seluruh tubuh. Namun ada urutan yang harus diikuti. Pertama-tama yaitu dimulai dengan menyiramkan air ke telapak kaki, lalu ke betis, paha, perut, dan juga pundak. Lalu setelah itu berhentilah sejenak selama 5-10 detik dan rasakanlah sampai terasa seperti ada uap atau angin yang keluar dari ubun-ubun kita. Dan kemudian barulah kita bisa melanjutkan mandi seperti biasanya. Adapun hikmah dari cara mandi yang benar ini yaitu untuk menghindari retaknya tubuh seperti halnya gelas yang diisi air panas dan kemudian setelah itu diisi dengan air dingin. Sedangkan tubuh kita juga sama, cenderung panas, dan air mandi yang kita gunakan itu kebanyakan akan cenderung dingin. Maka jika kita langsung menyiramkan air ke seluruh badan kita, maka hal itu akan menyebabkan sesuatu yang fatal yang akan terjadi pada tubuh kita. Bahkan selain itu pula, angin yang seharusnya keluar dari tubuh justru malah akan terperangkap dan bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Maka jika cara mandi kita tidak benar, maka hal tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti jatuh di kamar mandi, stroke, masuk angin, dan juga migrain. Kemudian setelah itu, selain memperhatikan mandi dengan benar, perlu juga kita memperhatikan waktu yang dianjurkan dan juga waktu yang dilarang oleh Rasulullah SAW ketika kita hendak mandi. Di antara waktu yang dianjurkan untuk mandi di dalam ajaran Islam, menurut buku fikih Islam wa Adilatuhu jilid 2 dijelaskan bahwa waktu mandi yang dianjurkan menurut mazhab Imam Syafi'i yaitu di pertengahan malam, sedangkan menurut mazhab Maliki dianjurkan pada 1/6 terakhir malam dan setelah melaksanakan sholat subuh. Sementara menurut mazhab Hanafi dan Hambali memerintahkan untuk melakukan mandi setelah sholat subuh. Dan dari keempat mazhab tersebut, semua menganjurkan untuk mandi pada waktu pagi hari, baik itu setelah tengah malam ataupun setelah sholat subuh. Dan hal ini disebabkan karena pada waktu-waktu tersebut kandungan ozon pada air itu sangatlah tinggi, sehingga tubuh kita akan terasa lebih segar
dan daya tahan tubuh kita akan meningkat. Maka oleh sebab itu, sebagai seorang muslim sangatlah penting sekali untuk mengetahui dan menjaga waktu mandi yang baik, dan juga dianjurkan dalam agama Islam. Menurut pakar kesehatan, ada 3 waktu yang tidak disarankan untuk mandi. Pada waktu-waktu tersebut, kondisi jantung sedang melemah sehingga beresiko menyebabkan kematian mendadak. Adapun waktu yang dilarang untuk mandi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah 30 menit setelah sholat asar. Larangan yang pertama ini adalah jangan mandi 30 menit setelah sholat asar. Lantas apa yang akan terjadi apabila larangan tersebut dilakukan? Pada kisaran waktu itu, kondisi darah dalam tubuh tengah dalam keadaan panas, sehingga apabila kita mandi maka dapat mengakibatkan rasa lelah dan letih. Bahkan waktu tersebut dipercaya dapat meningkatkan resiko kematian mendadak jika Anda bersikukuh untuk mandi pada rentan waktu itu. Lalu yang kedua adalah setelah sholat maghrib. Janganlah mandi sekitar pukul 6 hingga 7 waktu setempat. Mandi setelah sholat maghrib juga sangat tidak dianjurkan dan bahkan dilarang, karena kondisi jantung pada saat itu melemah. Jika mandi di waktu tersebut, jantung akan mengalami kaget dan dapat mengakibatkan kematian mendadak. Di samping itu, mandi setelah sholat maghrib juga meningkatkan resiko penyakit paru-paru basah. Kemudian yang ketiga adalah setelah sholat isya hingga jam 12 malam. Setelah sholat isya merupakan waktu yang juga dilarang untuk mandi. Pada waktu itu, jantung kita sedang beristirahat. Mandi pada saat itu akan menyebabkan kerusakan jantung hingga penyakit rematik. Rasulullah SAW bersabda, mandi yang tepat adalah di waktu subuh atau sebelum subuh, karena pada saat itu air mengandung ozon yang lebih tinggi sehingga sangat baik untuk tubuh dan bisa membuat Anda awet muda serta dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 3 larangan waktu mandi yang harus kita hindarkan, sebab bisa mengakibatkan kematian. Demikianlah hanya ini yang dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.